Bayangkan sebuah dunia di mana manusia raksasa benar-benar pernah berjalan di atas bumi ini. Bukan hanya dongeng, bukan hanya mitos, tapi makhluk setinggi 3 hingga 10 meter yang tercatat dalam berbagai naskah kuno, kitab suci, hingga penemuan arkeologi kontroversial. Apakah semua itu hanya imajinasi manusia zaman dahulu? Atau ada sesuatu yang ingin disembunyikan dari kita? Dari legenda Nephilim dalam kitab Kejadian, hingga kisah-kisah raksasa dalam mitologi Yunani, Nordik, bahkan Indonesia, jejak manusia berukuran luar biasa ini tersebar hampir di seluruh budaya dunia. Anehnya, sebagian besar dari mereka memiliki pola yang sama, kekuatan super, tubuh menjulang, dan akhirnya punah karena dosa atau murka Tuhan. Namun di balik cerita-cerita itu, ada pula klaim penemuan kerangka raksasa, tengkorak besar, dan tapak kaki berukuran abnormal yang muncul dari waktu ke waktu, lalu tiba-tiba menghilang, dibantah, atau disita oleh otoritas misterius. Apakah ini bentuk sensor? Atau hanya rekayasa untuk sensasi? Dalam episode kali ini, kita akan menyelami berbagai bukti dan klaim tentang manusia raksasa dari berbagai belahan dunia. Dari kisah Alkitabiah, penemuan arkeologis yang mengundang kontroversi, hingga kemungkinan penutup-nutupan oleh lembaga besar. Bersiaplah, karena apa yang akan Anda dengar mungkin mengguncang batas antara fakta dan fiksi. Sejak zaman dahulu, berbagai teks kuno di seluruh dunia telah menyebut keberadaan makhluk berwujud manusia, namun berukuran luar biasa besar. Dalam kitab Kejadian dari Alkitab, muncul nama Nephilim, disebut sebagai para raksasa di bumi, yang hidup sebelum dan sesudah peristiwa air bah. Mereka dikisahkan sebagai keturunan dari anak-anak Allah dan wanita manusia. Tapi mereka bukan satu-satunya. Dalam kitab Henokh, yang dihilangkan dari kanon resmi, para raksasa dijelaskan secara lebih rinci. Tinggi mereka mencapai 3.000 hasta, dan mereka memakan manusia saat makanan habis. Dalam budaya Hindu, kita mengenal Daitya dan Asura, makhluk setengah dewa, kuat, dan seringkali digambarkan bertubuh besar. Sementara di teks Sumeria, ada kisah para Anunnaki, makhluk raksasa dari langit yang membentuk umat manusia. Di mitologi Yunani, para Titan adalah para raksasa kuno yang bahkan mendahului para dewa Olympus. Dalam teks Nordik, para Jotun atau raksasa es sering digambarkan sebagai lawan dari para dewa Asgard. Lalu dalam epos Mahabharata, tokoh-tokoh seperti Bima dan Gatotkaca digambarkan memiliki kekuatan luar biasa dan tubuh yang lebih besar dari manusia biasa. Yang menarik, teks-teks ini ditulis di tempat dan era yang sangat berbeda, tapi tetap menyimpan satu pola. Manusia raksasa sebagai bagian dari peradaban awal, seringkali berakhir dengan kehancuran atau pengusiran. Apakah ini hanya simbolik, atau memang ada sejarah lisan yang mengabadikan keberadaan mereka? Pertanyaannya sekarang bukan hanya apakah teks-teks kuno ini dapat dipercaya, tapi mengapa begitu banyak peradaban berbeda menyimpan memori tentang makhluk sejenis? Dan apakah itu berarti, pada masa lalu, manusia bukanlah satu-satunya makhluk berakal yang menghuni bumi? Beberapa foto dan laporan dari abad ke-19 hingga abad ke-20 menyebutkan penemuan kerangka manusia yang memiliki tinggi 3 hingga 7 meter. Salah satu kasus paling terkenal datang dari Amerika Serikat, di mana kerangka raksasa ditemukan di gua-gua wilayah Nevada dan Arizona. Pada tahun 1911, para penambang di Lovelock Cave, Nevada, melaporkan menemukan kerangka manusia dengan tinggi sekitar 2,8 meter. Cerita ini selaras dengan legenda lokal suku Paiute, yang menyebut adanya ras raksasa berambut merah bernama Site Chah yang hidup sebelum manusia modern. Namun, bukti-bukti itu kemudian menghilang atau disimpan dalam museum tanpa akses publik. Banyak yang mencurigai Smithsonian Institution mengambil artefak dan kerangka tersebut, lalu tidak pernah menunjukkannya lagi ke publik. Tuduhan terhadap Smithsonian soal menghilangkan bukti raksasa bahkan jadi bahan petisi dan investigasi independen.
Beberapa foto yang menunjukkan kerangka raksasa di situs penggalian juga tersebar luas di internet. Tapi sebagian besar disebut sebagai hoax atau rekayasa digital. Meski demikian, ada pula foto-foto yang tak bisa dijelaskan sepenuhnya, bahkan oleh ahli forensik. Pertanyaannya kini bukan hanya soal benar atau tidaknya kerangka itu pernah ada, tetapi mengapa selalu muncul upaya untuk mengubur cerita ini begitu dalam? Dari Yunani hingga Indonesia, dari Sumeria hingga Viking, setiap budaya tampaknya memiliki sosok raksasa dalam kisah awal peradabannya. Di Yunani, ada para Titan yang menguasai dunia sebelum para dewa Olympus. Di India, kita mengenal Asura dan Daitya. Di Nordik, ada Jotun, raksasa es dan api. Di Indonesia sendiri, kita mengenal tokoh-tokoh seperti Buto Ijo atau cerita rakyat raksasa pemakan manusia di berbagai daerah. Bahkan di Papua dan pedalaman Kalimantan, ada legenda lisan tentang manusia hutan yang lebih tinggi dari dua pria dewasa dan sangat kuat. Kesamaan tema dalam berbagai budaya yang terpisah geografis dan temporal ini membingungkan. Mengapa mereka semua punya gambaran yang mirip? Tubuh besar, kekuatan luar biasa, dan biasanya menjadi ancaman bagi manusia biasa? Apakah ini archetype kolektif dari psikologi manusia? Atau sisa kenangan purba yang diturunkan dalam bentuk mitos? Atau benarkah manusia pernah hidup berdampingan atau berperang dengan ras raksasa? Fakta bahwa budaya-budaya ini belum pernah saling berinteraksi secara langsung, tetapi menghasilkan legenda serupa, membuat pertanyaan ini semakin dalam dan menantang logika. Dalam kerangka Darwinisme dan teori evolusi modern, keberadaan manusia raksasa adalah sesuatu yang sulit diterima. Tubuh terlalu besar dianggap tidak efisien dalam hal metabolisme dan adaptasi lingkungan. Namun, bagaimana jika teori evolusi bukan satu-satunya kebenaran? Beberapa peneliti independen dan ahli paleoantropologi alternatif menyatakan bahwa Homo sapiens bukan satu-satunya jalur manusia. Mungkin ada offshoot yang berevolusi ke arah kekuatan fisik dan ukuran, bukan kecerdasan. Jejak-jejak ini bisa jadi tertinggal sebagai legenda atau bahkan artefak aneh yang belum diakui. Selain itu, ada teori tentang manipulasi genetik oleh makhluk luar bumi kuno yang menciptakan ras raksasa sebagai penjaga, budak, atau eksperimen. Ini senada dengan teori Anunnaki dari Sumeria yang menyebut para dewa turun dari langit dan menciptakan manusia dalam citra mereka. Jika ada bukti yang bisa mengarah ke sana, maka seluruh narasi sejarah manusia bisa berubah total. Dan tentu saja, itu bukan sesuatu yang ingin dibuka oleh sistem pendidikan atau institusi besar. Mungkin inilah alasan mengapa narasi manusia raksasa begitu cepat ditolak. Bukan karena tidak masuk akal, tapi karena terlalu masuk akal dan terlalu berbahaya. Seiring semakin banyaknya informasi yang muncul dari internet, whistleblower, dan peneliti independen, kita mulai melihat pola. Setiap kali ada penemuan yang mendekati rahasia sejarah besar, selalu ada penyangkalan cepat, pencemaran nama baik, dan hilangnya bukti. Apakah ini kebetulan atau bagian dari operasi sistematis untuk menjaga narasi sejarah tetap bersih? Bayangkan jika benar ada ras manusia raksasa yang hidup bersamaan dengan kita di masa lalu. Apa dampaknya terhadap agama, sains, dan identitas manusia modern? Siapa yang mengatur informasi ini, dan mengapa? Mungkin yang kita anggap mitos selama ini justru merupakan fragmen sejarah yang disamarkan agar tidak mengganggu tatanan dunia saat ini. Dan manusia raksasa hanyalah satu dari sekian banyak rahasia yang ditutupi. Jika begitu, pertanyaannya bukan lagi apakah mereka nyata, melainkan mengapa mereka dilupakan dengan sengaja? Legenda tentang manusia raksasa telah ada selama ribuan tahun, melintasi budaya, bahasa, dan benua.
Dari kitab suci hingga folklore desa, kisah mereka hidup dalam ingatan kolektif umat manusia. Tapi hingga kini, kita belum tahu pasti. Apakah itu semua hanya fiksi atau potongan kebenaran yang disembunyikan? Dalam dunia di mana sejarah ditulis oleh para pemenang, siapa yang menjamin bahwa tidak ada bab yang dihapus? Mungkin para raksasa bukan hanya tokoh legenda, tetapi korban pertama dari pemusnahan informasi besar-besaran dalam sejarah manusia. Jika kita ingin menemukan kebenaran, kita harus siap menantang dogma. Karena seringkali, apa yang disebut mitos justru lebih nyata daripada yang kita bayangkan. Dan pertanyaannya kini kembali pada Anda. Apakah manusia raksasa hanyalah dongeng masa lalu? Atau jejak sejarah yang menunggu untuk ditemukan kembali?